Stellar Transformations, episode 158. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di wilayah paling berbahaya di domain dingin negeri bahaya ekstrim, bilah angin dan retakan spasial mungkin sesekali muncul. Sementara itu, pada saat itu, kelompok Ao Feng, serta kelompok Qin Yu, menyadari keberadaan satu sama lain. Seketika, ketegangan memenuhi atmosfer. Men Gan, yang pernah dibohongi Du Zongjun, bahkan murka dan hendak bertindak. Tunggu, teriakan keras bergema. Tubuh Ao Feng juga berkelebat, dan satu set baju perang berwarna emas juga muncul di sekujur tubuhnya. Dibandingkan dengan Men Gan, penampilannya tidak jauh berbeda. Pada saat yang sama, Fang Tian dan Hua Yan juga berdiri di belakang Ao Feng. Ketiga orang itu serentak menatap Men Gan. Men Gan menatap Ao Feng dengan dingin. "Ao Feng, apa maksudmu? Du Zongjun, dia mempermalukanku dan berbohong padaku. Jadi sekarang, aku akan bertindak dan memberinya hukuman. Jangan bilang kau juga ingin menghalangi." Ao Feng tentu saja mengetahui temperamen Men Gan. Raja Iblis Banteng bermata ungu. Klan itu, begitu mata mereka memerah karena kegilaan, mereka akan sangat mengerikan. "Tidak, bukan menghalangi. Aku punya hal yang sangat penting untuk ditanyakan padamu," kata Ao Feng segera dengan nada serius. "Apapun yang penting tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan kulakukan pada Du Zongjun sekarang, jadi sebaiknya kau minggir dulu. Apapun yang kau bicarakan, tunggu saja sampai pertarunganku dengan Du Zongjun berakhir." Men Gan sangat marah. Melihat Ao Feng tidak menyerah sedikit pun, Men Gan mendengus dingin dan berkata, "Apalagi, kecuali kau ingin melawanku." Karena itu, niat membunuh di sekitar Men Gan juga bergeser dan menekan ke arah Ao Feng. Sambil diam-diam mengutuk kata-kata, "Banteng gila," wajah Ao Feng justru dipenuhi senyum tipis. Bukan melawan saudara Men Gan. Namun, ada sesuatu yang jika tidak kutanyakan, aku pasti tidak akan merasa tenang. Klan naga kita, begitu pula para dewa lepas dan iblis lepas, telah menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya mengetahui peta yang mengarah ke alam Niyang. Namun, mengapa kalian semua juga datang? Hua Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Men Gan, saya juga merasa hal ini sangat aneh. Kalian semua sepertinya tidak memiliki diagram pemisah langit, jadi bagaimana kalian semua tahu lokasi alam Niyang? Tolong jangan bilang kalian semua tidak ada kegiatan, dan karena itu berpikir untuk pergi ke jurang kematian untuk berjalan-jalan. Saya rasa tidak ada di antara kita yang akan percaya. Apakah ada orang yang berlari ke suatu tempat di mana celah spasial sering muncul untuk berjalan-jalan?" Pada saat itu, orang-orang dari kedua belah pihak menghentikan langkahnya. Ketika orang-orang dari kedua belah pihak sedang terburu-buru dalam perjalanan mereka dengan kecepatan ekstrim, mereka harus sangat berhati-hati terhadap bilah angin dan celah spasial. Saat mereka berdiri diam dan tidak bergerak maju, kewaspadaan mereka terhadap kesulitan yang ditimbulkan oleh bilah angin serta celah spasial juga meningkat secara signifikan. Semua orang telah memusatkan sebagian besar perhatian mereka pada orang-orang di pihak lawan. "Peta yang mengarah ke alam Niyang. Haha, apa kau pikir hanya kalian semua yang memilikinya, tapi kami tidak?" kata Men Gan sambil tersenyum tiba-tiba. Hua Yan, Du Zongjun, Ao Feng, Fang Tian bertukar pandang satu sama lain, lalu diam-diam berbincang di antara mereka sendiri, tetapi masih belum mencapai kesimpulan apapun. Apa gunanya hanya memiliki peta yang mengarah ke alam Niyang? Tanpa diagram pemisah langit, bahkan jika kalian semua tiba di pintu masuk alam Niyang, sama sekali tidak ada cara bagi kalian untuk masuk. Suara pendeta Qi yang bergema dari belakang Hua Yan, nadanya mengandung sedikit nada meremehkan. Pada saat itu, Qin Yu terus tersenyum tipis. Dia tampak tidak bereaksi apapun. "Saudara Qin Yu, haruskah kami memberitahu mereka bahwa kau memiliki peta menuju alam Niyang?" Men Gan menggunakan transfer suara, dan suaranya bergema di dalam kesadaran mental Qin Yu. Qin Yu berpikir sejenak, padahal sebenarnya Hua Yan, Du Zongjun dan yang lainnya sudah menatap ragu ke arah Qin Yu dan kedua saudaranya. Dari sudut pandang para utusan alam ascendan itu, kekuatan bela diri Qin Yu dan kedua saudaranya terlalu rendah.
Dengan kekuatan bela diri yang begitu rendah, pasti ada alasan khusus bagi Meng Gan dan Zhong Jue untuk tetap membawa mereka. Semakin seseorang mencoba bersembunyi, semakin terungkap. Tidak memberitahu mereka justru akan membuat mereka terus waspada, jadi aku akan memberitahu mereka secara langsung. Mereka justru akan berpikir bahwa para senior dari sekteku telah memberikan peta itu kepadaku, dan karena itu tidak akan terlalu peduli padaku. Qin Yu memutuskan dalam waktu singkat, Saudara Meng Gan, tidak perlu bersembunyi. Katakan saja yang sebenarnya, kata Qin Yu langsung dengan suara keras dan jelas. Saat suara Qin Yu bergema, Ao Feng, Huaiyan, Du Zongjun, Fang Tian dan yang lainnya semua menatap Qin Yu dengan terkejut. Ada kilatan di mata Meng Gan. Ia tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, kau punya nyali, dan pantas menjadi saudaraku, Meng Gan. Setelah itu, Meng Gan menatap Ao Feng, Huaiyan, dan orang-orang di sisinya. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Peta yang mengarah ke alam Ni yang ini berasal dari saudara Qin Yu. Mustahil. Ao Feng yang pertama bersuara. Ada 3 keping diagram Sundering the Heavens, dan Qin Yu memang memiliki 1 keping sejak awal. Namun, keping yang dimiliki klan naga kita ini, selama ini tetap berada di tangan klan naga kita. Yang lain pasti belum pernah mendapatkannya sebelumnya. Peta menuju alam Ni yang membutuhkan 3 keping untuk bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin kalian semua bisa mendapatkannya? Senior Ao Feng, tidak ada yang mutlak. Qin Yu tersenyum dan berkata, kecuali senior percaya bahwa peta yang mengarah ke alam Ni yang hanya tersembunyi di dalam diagram Sundering the Heavens. Ketika Ao Feng, Huaiyan, Du Zongjun, Fang Tian dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, mereka langsung mengerti dan memikirkan kemungkinan. Di samping diagram Sundering the Heavens, masih ada harta karun lain yang berisi peta menuju alam Ni yang tersembunyi di dalamnya. Menghadapi tatapan bingung Ao Feng dan orang-orang di kelompoknya, Qin Yu hanya tersenyum tipis. Adik Qin Yu, di mana paman bela dirimu, Lan Feng? Ya. Lalu, bagaimana dengan paman Lan itu? Ya. Ao Feng tiba-tiba bertanya. Ao Feng diam-diam masih merasa Lan Feng agak sulit dipahami. Sementara itu, kakak bela diri senior Lan Feng yang legendaris, yang bahkan lebih kuat, paman Lan yang misterius, membuat Ao Feng semakin khawatir. Qin Yu tersenyum dan berkata, paman guru dan paman Lan tidak datang kali ini, hanya kami bertiga yang datang. Ao Feng, Huaiyan, Du Zongjun dan yang lainnya saling memandang. Mereka sudah punya tebakan rahasia. Kemungkinan besar peta Qin Yu berasal dari para senior bela dirinya. Seorang praktisi Xiuzhen yang bahkan belum mencapai tingkat domain Dewa Surgawi berani melakukan upaya sia-sia untuk melangkah ke alam Ni yang, bukankah itu mencari kematian? Ya. Beberapa orang itu tak kuasa menahan diri untuk menatap Qin Yu dengan tatapan penuh belas kasihan. Qin Yu terus tersenyum tipis. Ah, kalian semua bisa bertarung perlahan. Beberapa tokoh penting di alam Ascendan telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menembus penghalang 2 alam agar kalian semua bisa berada di sini. Mengingat kalian semua dengan santai menggunakan peralatan abadi kelas terbaik, harta karun biasa di alam Ni yang jelas tidak akan sepadan untuk membuat tokoh-tokoh penting di belakang kalian semua putus asa seperti ini. Ah, jadi aku yakin kalian semua pasti mengincar harta karun yang sangat penting. Qin Yu malah memiliki semacam perasaan terpisah. Tiba-tiba dia teringat Lier dalam kesadaran mentalnya. Senyum Lier yang begitu manis dan menawan. Hari-hari yang dihabiskan bersamanya begitu menyenangkan, dan berlalu begitu cepat. Setiap senyum dan setiap tindakan keras kepala Lier begitu menawan. Baik Lier maupun dirinya sendiri, keduanya tergolong sangat tertutup dalam hal asmara. Namun, setelah sekian lama bersama, keduanya justru saling mengenal dan jatuh cinta. Jika kau bahkan tidak bisa menembus alam Ni yang, lupakan saja mencari Lier. Perkataan Paman Lan sebelum dia pergi, masih terngiang dalam pikiran Qin Yu. Kamu akan tahu seberapa banyak latihan yang kamu butuhkan untuk mencapai tahap mampu menemukan Lier setelah kamu tiba di alam Ni yang. Di bagian terdalam alam Ni yang, saat kau tiba di sana, kau akan tahu level domain apa yang kau butuhkan sebelum kau bisa menemukan Lier. Qin Yu ingat dengan jelas setiap kalimat awal kata-kata Paman Lan. Hanya kata-kata itulah yang selalu diingat Qin Yu dalam benaknya, dan tidak ada satu momen pun di mana ia berani mengendur dalam melakukannya.
Saya tidak tahu apakah harta karun yang kalian semua kejar dan harta karun yang saya kejar itu sama. Jika keduanya berbeda, saya mungkin tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap kalian semua. Pertama-tama, saya akan berpura-pura menjadi seorang praktisi Siuzen biasa di hadapan kalian semua, dan jika harta karun yang kalian semua kejar adalah harta karun yang saya kejar, maka kalian semua tidak dapat menyalahkan saya karena bersikap kejam saat itu. Qin Yu menatap keempat utusan agung itu, tatapannya sepenuhnya tenang. Tak seorang pun tahu bahwa, saat itu, boneka pedang abadi yang tersimpan di dalam tubuh Qin Yu telah diisi dengan 9 buah batu roh elemental kelas atas oleh Qin Yu. Boneka pedang abadi saat itu adalah boneka pedang abadi terkuat. Pada saat itu, Qin Yu diam-diam akan mengikuti di belakang para ahli itu. Jika target lawannya berbeda, ia akan bersikap jinak. Namun, jika target semua orang sama, Qin Yu akan menunjukkan taring aslinya, dan seorang dewa pedang emas tingkat ke-9 akan mengerahkan kekuatan serangan terkuatnya. Saudara Qin Yu, kalian semua mundur dulu sebentar. Mengan tiba-tiba bersuara. Qin Yu, Hou Fei, He Yu, Zhong Jue, dan Yu Liang, satu demi satu, mereka semua mulai mundur. Ao Feng, karena kau sudah tahu jawaban atas pertanyaan yang ingin kau tanyakan, sebaiknya kau mundur saja. Sekarang, aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan Du Zongjun. Tak seorang pun berani mempermalukanku seperti ini, tapi dia, Du Zongjun, malah berani. Aku akan membuatnya mengerti. Raja Iblis Banteng bermata ungu seharusnya tidak pernah dipermalukan, dan seharusnya tidak pernah dipermalukan. Nada bicara Mengan dingin, tetapi cahaya dari pupil ungunya malah menyala. Suara dengusan rendah seekor banteng perlahan mulai bergema di sekeliling. Saudara Mengan, wah, Ao Feng masih berpikir untuk mengatakan lebih banyak, tetapi Du Zongjun tiba-tiba menatap Ao Feng dengan keras kepala, dan kata-kata Ao Feng langsung tercekat di tenggorokannya. Mengan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah Raja Iblis Banteng bermata ungu, dan merupakan binatang ilahi super, kau begitu luar biasa. Jika kau berpikir untuk membunuhku sebanyak itu, bunuh saja aku. Sebaiknya kau ingat, bahwa aku adalah murid elit iblis darah modau sekaligus utusan alam iblis. Ah, jika kau ingin bertindak, ayolah. Du Zongjun juga marah. Seperangkat baju zirah perang berwarna merah darah juga muncul di sekujur tubuh Du Zongjun. Peralatan iblis kelas terbaik, senjata dan zirah tempur milik berbagai utusan agung alam Ascian dan semuanya berkelas terbaik. Namun, zirah tempur dan perlengkapan lainnya telah berada di bawah kontrak darah mereka sejak lama. Setelah digunakan, mereka akan menghabiskan energi yang cukup besar. Karena domain dingin dari negeri bahaya ekstrim tidak memungkinkan energi mereka untuk diisi ulang, para utusan dari berbagai alam Ascian dan berusaha menghindari bilah angin sebisa mungkin. Sementara itu, pada saat itu juga, beberapa bilah angin menebas armor tempur itu, tetapi armor itu jelas tidak rusak sedikit pun. Pertahanan dari peralatan abadi kelas terbaik peralatan iblis jelas tidak sekuat yang biasa. Setan darah modao, kentut anjing, Mengan berteriak dingin, dan dengan suara, seluruh tubuhnya melesat ke langit. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan turun dari langit, seolah-olah seekor naga bersisik hitam sedang menerjang ke bawah. Naga bersisik hitam itu dengan ganas menghantam Du Zongjun yang berwarna merah darah di bawahnya, dan ruang tersebut menciptakan riak-riak yang menyebar ke segala arah. Tidak peduli seberapa kuat Du Zongjun, saat berhadapan dengan serangan dendam tunggal Mengan, dia juga segera mulai menghindar. Hanya suara tabrakan keras yang terdengar. Setelah itu, suara retakan terdengar. Es dingin yang kedalamannya tak diketahui mencapai puluhan ribu meter itu ternyata retak, menciptakan puluhan retakan tajam yang besar. Sementara itu, kedua tangan Mengan menggenggam gada hitam yang sangat besar, dan ujung gada itu tampak sangat mengerikan. Melarikan diri, coba kulihat kemana kau bisa melarikan diri. Tawa liar Mengan menggema. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi beberapa bayangan kabur, dan berbenturan dengan bayangan kabur berwarna merah darah lainnya. Suara pertukaran yang bergetar namun memekakkan telinga hanya bisa terdengar bergema terus-menerus, sementara pada saat yang sama, retakan di permukaan es yang dingin semakin memanjang. Hanya dalam sekejap mata, kedua orang itu telah bertukar sedikitnya 100 jurus. Kedua orang itu berpisah.
Kehadiran Mengan begitu dahsyat. Tangan kanannya menggenggam gagang gada, sementara hasrat membunuh yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat. Sementara itu, wajah Du Zongjun pucat pasi, dan darah segar perlahan menetes dari sudut mulutnya. Jelas ia mengalami luka serius. Mengan, sebaiknya kau tidak mengandalkan kekuatan bela dirimu yang tinggi untuk terlihat luar biasa. Ingat, sebaiknya kau tidak memaksaku bertindak ekstrim. Aku datang kali ini membawa tugas penting dari Yang Mulia Kaisar Iblis Darah. Meskipun aku tidak ingin menggunakan benda itu sekarang, jika kau benar-benar menginginkan nyawaku, jangan salahkan aku karena putus asa. Cahaya dingin berkelebat di mata Du Zongjun, menatap Mengan di depan mereka. Sementara itu, ramuan obat berwarna merah terang telah muncul di tangan kanan Du Zongjun, dan gelombang cahaya berwarna merah terus-menerus berputar di sekitar pil itu. Rumput spiritual darah. Baik Ao Feng maupun Huayan tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan tanpa sengaja berteriak. Ekspresi wajah Mengan juga berubah. Sementara itu, Fang Tian, Zhong Jue, Qin Yu, dan kelompok orang lain dari alam fana diam-diam sangat jelas. Ramuan obat merah tua itu pasti ramuan yang sangat luar biasa, yang pasti sangat terkenal di alam abadi, alam iblis, dan alam iblis. Mengan terdiam sesaat, lalu tersenyum dingin dan berkata, "Bagus, bagus. Jika kau mengambil rumput spiritual darah itu, kemampuanmu pasti akan melebihi kemampuanku. Namun, aku yakin aku bisa bertahan selama masa efektif rumput spiritual darah. Meskipun membunuhmu, aku yakin aku juga akan terluka parah. Aku akan mengampunimu kali ini. Mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan harta itu setelah memasuki alam Niyang." Du Zongjun diam-diam menarik napas. Dia memiliki rumput spiritual darah, tetapi dia yakin Mengan juga memiliki kartu truf. Sebelumnya, dia hanya merasakan niat membunuh Mengan, sehingga terpaksa mengeluarkan rumput spiritual darah untuk mengancam Mengan. Memang, Mengan tidak berani mengalami cedera serius dalam situasi sepenting itu. Bagus sekali, ya, sekarang, semuanya harus bersatu dan bekerja sama. Setelah kita tiba di alam Niyang, semua orang bisa menggunakan berbagai keahlian mereka masing-masing, dan siapapun yang mendapatkan harta karun itu akan menjadi berkat kemampuannya. Mari kita manfaatkan momen ini dan berangkat, kata Ao Feng sambil tersenyum. Huayan dan Du Zongjun juga memimpin orang-orang mereka sendiri dan menindaklanjutinya. Kita juga harus berangkat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mengan, Zhong Jue dan yang lainnya juga berangkat pada saat yang sama. Pada saat itu, kedua kelompok orang tersebut telah menyatu menjadi satu kelompok. Meskipun terdapat jarak di antara kedua kelompok tersebut, tidak ada yang bergerak pada saat itu. Aku hanya penasaran satu hal. Kalaupun kalian semua menemukan pintu masuk ke alam Niyang, bagaimana kalian bisa masuk? Ao Feng tiba-tiba berbalik dan menatap Mengan, Qin Yu, dan yang lainnya. Mengan tersenyum dingin dan berkata, tentu saja kami punya metode sendiri. Tenang saja, kami tidak akan merampok diagram penghancur langit milikmu. Kecuali kalau ini lagi-lagi karena Qin Yu. Du Zongjun menatap Qin Yu. Huayan, Ao Feng, Fang Tian, dan yang lainnya juga menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, aku yakin para senior juga tahu, memasuki alam Ni yang pasti akan bergantung pada energi pedang Sundering the Heavens dari diagram Sundering the Heavens. Benar, Du Zongjun, Huayan dan yang lainnya mengangguk. Qin Yu melanjutkan, lalu, pernahkah kalian semua berpikir mengapa paman bela diri mudaku, Lan Feng, tahu ayat pedang pemecah langit? Aku akan mengakhiri kata-kataku di sini. Mereka yang mampu memahami akan mengerti, sementara mereka yang tidak mengerti juga bisa melupakannya. Setelah Qin Yu selesai berbicara, ia tidak melanjutkan. Ia malah mengikuti Hou Fei dan yang lainnya, dan terus bergerak maju. Lan Feng mengetahui ayat pedang penghancur langit, milik Kaisar Abadi Niyang, energi pedang penghancur langit dalam diagram penghancur langit. Ao Feng, Huayan, dan orang-orang lain dalam kelompok itu diam-diam mulai menebak-nebak. Sementara itu, Qin Yu, yang diam-diam berlari di satu sisi, justru menunjukkan sedikit senyum di wajahnya.